Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan jumpa lagi bersama saya, Andi Malarangang. Kali ini saya ingin berbincang-bincang tentang apa yang menjadi kegaduhan politik beberapa waktu terakhir ini menyangkut isu Munaslup Golkar, isu pergantian Ketua Umum Golkar, dan sebagainya. Dan hari ini saya sengaja menggunakan kaos Lavani untuk merayakan kemenangan timnas Indonesia yang diwakilkan kepada tim Lavani pada C-V League di Manila atau di Santa Rosa, Filipina. Kita juara. Nah, tetapi yang menjadi perhatian kita di dunia politik Indonesia terakhir ini adalah urusan soal Golkar tadi itu. Yang seakan-akan ada isu bahwa kita tahu tiba-tiba ada yang menginginkan Pak Luhut Panjaitan mengatakan siap menjadi Ketua Umum Golkar. Bahlil juga malah salah satu menteri juga lagi mengatakan siap menjadi Ketua Umum Golkar. Saya bilang saya nggak mau berkelahi sama Erlangga, nggak mau. Kenapa? Untuk apa saya berkelahi? Untuk apa saya buat musuh? Buat apa? Tapi kalau memang kalian memutuskan itu menurut kalian benar, silakan aja. Jadi Pak Luhut mau jadi Ketua Umum Partai Golkar, tapi dengan tidak dengan cara berantem dengan Pak Erlangga. Ya, tidak cara berantem. Jadi mau jadi Ketua Umum Partai Ya Golkar. kalau itu memang maunya mereka, ya saya ikut. Saya akan bilang lewat mekanisme partai. Jadi lewat mekanisme partai aja. Tapi katanya Pak Balis sekarang setiap kader yang merasa bertanggung jawab untuk pengabdian kepada partai, saya pikir semuanya terpanggil. Tapi lewat mekanisme partai, ya. Siap berarti Pak ya. Taunya lewat mekanisme partai. Dan berapa hari kemudian Ketua Umum Golkar Pak Erlangga diperiksa oleh Kejaksaan Agung selama 12 jam. Nah, ini juga tentu saja menjadi perhatian dari pers. Karena itu saya justru ingin membahas mengenai editorial dari koran Jakarta Post. Jadi di Jakarta Post, koran berbahasa Inggris di Indonesia ini, cuma memang biasanya yang membaca ya ekspatriat, mereka orang-orang asing yang ada di Indonesia ataupun orang-orang Indonesia yang bisa berbahasa Inggris tentu saja dan kemudian tertarik dengan berita-berita yang berbahasa Inggris. Nah, sehingga tidak banyak yang baca. Tidak banyak baca orang Indonesia sendiri. Nah, padahal tanggal 27 Juli yang lalu, Jakarta Post menurunkan editorial yang judulnya adalah Unhealthy Party Politics. Jadi politik kepartaian yang tidak sehat. Saya bacakan sebagian, sekalian juga saya terjemahkan beberapa, tidak usah semuanya barangkali, tapi yang penting adalah beberapa poin-poin dari editorial Jakarta Post yang sangat tajam. Jadi dimulai dengan, if Indonesia wants to protect what is left of its waning democracy, it needs to keep its party politics healthy through a democratic system that allows for a fair contest for power among competing faction within parties. Jadi katanya kalau Indonesia mau melindungi apa yang tersisa dari demokrasi yang melemah. Jadi itu dimulai dengan kata itu. Maka Indonesia harus mempertahankan politik kepartaian yang sehat melalui sistem demokrasi yang memberikan kompetisi yang fair di antara partai-partai politik. Nah, lanjutnya, unfortunately, this system does not always work. Sayang sekali bahwa sistem ini yang ada di Indonesia tidak selalu bekerja dengan baik. Considering the persistence of clientelism and vote buying in Indonesian politics. Karena seringkali terjadi hubungan parten klien yang masih bertahan dan kemudian pembelian suara, jual beli suara di dalam sistem politik Indonesia.
Nevertheless, at least until recently, we still had healthy competition within political parties with little interference, if any, from the state. Namun demikian, dia bilang, paling tidak sampai saat terakhir ini, kita masih memiliki kompetisi yang sehat di antara partai politik dengan hampir tidak ada campur tangan dari negara atau pemerintah. Jadi selama ini katanya, ya walaupun ada persoalan-persoalan dalam demokrasi Indonesia, tapi boleh dikata tidak ada campur tangan dari negara atau pemerintah di dalam kompetisi di antara partai politik. Nah, ini satu poin yang menarik dia bilang ini. We are therefore deeply concerned, karena itu kita sangat prihatin by the recent leadership crisis within the Golkar Party, which has shown many signs of state interference. Jadi kita sangat prihatin terhadap apa yang terjadi krisis di kepemimpinan di Golkar yang memperlihatkan banyak tanda-tanda adanya campur tangan negara, campur tangan pemerintah yang berkuasa. This is alarming in many ways. Ini sangat menjadi alarming, menjadi sesuatu yang perlu menjadi perhatian besar, especially because it's occurring just months before the elections. Karena terutama terjadinya hanya beberapa bulan sebelum pemilihan umum. Jadi sangat memprihatinkan, kata Jakarta Post. Nah, yang ada banyak lagi beberapa elaborasi. Nah, beberapa alinea kemudian, with the election just around the corner, several Golkar cadres have called for an extraordinary Congress to unseat Chairman Airlangga Hartarto. Airlangga was granted a presidential nomination a few years ago, but is failing to boost his popularity. Jadi dia bilang, dengan waktu mendekati pemilu ini, beberapa kader Golkar, ini termasuklah Luhut Panjaitan, juga Bahlil, Menteri Bahlil, itu mengusulkan Munaslup untuk mengganti Ketua Umum Airlangga Hartarto. Jadi walaupun Airlangga sudah diberikan nominasi untuk menjadi calon presiden, tetapi popularitasnya masih sangat rendah. Nah, ditambahkan lagi oleh Jakarta Post, this crisis was not triggered, at least not directly, by Airlangga's poor results at the polls. Jadi krisis ini bukan terutama disebabkan karena angka survei dari Airlangga yang rendah, tetapi but his alleged plan to leave the two pro-government coalitions, one of which is led by PDIP and the other by Gerindra Party, and join the opposition coalition led by the Nasdem Party. Jadi dia bilang ini karena adanya seakan-akan atau adanya dugaan bahwa Golkar akan meninggalkan koalisi pro pemerintah, yang satunya adalah PDIP, yang satunya lagi Gerindra, yang dipimpin oleh PDIP dan Gerindra, dan kemudian masuk menjadi bagian dari oposisi, koalisi perubahan. This speculation arose from the attendance of Golkar executives at recent Nasdem Party, which featured a political speech by its presidential nominee Anies Baswedan. Dia bilang karena
spekulasi semacam ini muncul karena adanya hadirnya beberapa fungsionaris Golkar, tokoh-tokoh Golkar di dalam acara yang diadakan oleh Partai Nasdem, yang pada saat itu juga ada pidato dari calon presiden dari partai-partai koalisi ini, yaitu Anies Baswedan. Selanjutnya lagi dikatakan bahwa power struggle within Golkar is not unusual. Jadi adanya kompetisi di dalam partai Golkar itu hal biasa. But the latest leadership crisis is different. Tetapi krisis kepemimpinan sekarang berbeda. It shows some signs of state interference that could weaken the party's independence and further undermine the party system as a democratic institution. Jadi berbeda kali ini katanya. Yang kali ini memperlihatkan tanda-tanda adanya campur tangan dari negara, dari pemerintah yang berkuasa, yang dapat melemahkan independensi partai politik, yang kemudian justru menggerogoti sistem kepartaian sebagai bagian dari institusi demokrasi, bagian dari lembaga demokrasi. Ini jelas sekali. Jadi kali ini di dalam kompetisi kepemimpinan dengan Golkar justru memperlihatkan adanya tanda-tanda campur tangan negara. Ini yang menjadi salah tesis dari editorial ini. Mendekati akhir dari editorial ini, Jakarta Post menulis semacam begini. It does not help that as the crisis within Golkar was brewing, Erlangga was summoned by the Attorney General's office for questioning over his alleged role in a palm oil graft case. Jadi memang tidak menolong gitu ya, justru menjadi sulit ketika terjadi krisis di dalam Partai Golkar. Ketua umumnya Erlangga kemudian dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk diperiksa berkaitan dengan perannya di dalam kasus korupsi yang menyangkut palm oil, minyak sawit, CPO. Lanjut, it is hard to ignore the impression that the AGO's move was political. Dia bilang sulit untuk menghindari kesan bahwa tindakan Kejaksaan Agung itu bersifat politik, especially when concerns have been raised over what appears to be a worrying trend of the government weaponizing law enforcement bodies for short-term political purposes. Jadi dia bilang sulit untuk dihindari kesan bahwa apa yang dilakukan oleh kejaksaan ini bersifat politik. Terutama lagi dia bilang, when concerns have been raised over what appears to be, ketika keprihatinan sudah timbul karena adanya tren yang memprihatinkan bahwa pemerintah menggunakan law enforcement bodies, lembaga-lembaga hukum atau badan-badan penegak hukum sebagai senjata untuk tujuan politik jangka pendek. Jadi ini sangat keras sekali, jelas sekali, tajam sekali ini, bahwa dia bilang worrying trend of the government weaponizing, menggunakan sebagai senjata. Jadi pemerintah menggunakan sebagai senjata law enforcement bodies, lembaga-lembaga penegakan hukum untuk tujuan politik jangka pendek. Terus terang kali ini satu dari sedikit media Indonesia yang secara tajam
menganalisis, dan kemudian mengamati, lalu kemudian menuliskannya sebagai sebuah editorial di koran Indonesia. Nah, kebetulan berbahasa Inggris, mungkin karena berbahasa Inggris dia bisa lebih tajam dibandingkan koran atau media yang berbahasa Indonesia. Tapi ini jelas sekali adanya state interference, campur tangan negara. Ini cawe-cawe itu loh sebenarnya. Lalu kemudian menggunakan hukum sebagai senjata, penegakan hukum sebagai senjata kepada lawan dan kemudian tidak kepada kawan. Jadi kalau ada yang kira-kira dianggap berseberangan atau secara politik tidak sesuai dengan garis politiknya, digunakanlah hukum. Itu kira-kira namanya weaponizing law enforcement atau law enforcement bodies. Terus terang, ini sangat memprihatinkan. Saya rasa bukan hanya Jakarta Post sebenarnya. Kita tahu ada cukup banyak pengamat, ahli-ahli memperlihatkan bahwa cawe-cawe politik dari Presiden Jokowi ini merusak demokrasi. Dan Jakarta Post memperlihatkan bahwa kasus Golkar, saya bukan orang Golkar, tapi saya tentu saja sebagai warga negara, sebagai orang yang berkecimpung dalam bidang politik, sangat prihatin kalau sistem kepartaian kita menjadi tidak sehat. Kalau demokrasi kita menjadi tidak sehat. Karena ada campur tangan dari pemerintah, dan karena pemerintah menggunakan kekuasaannya untuk menjadikan hukum sebagai senjata bagi lawan-lawan politiknya. Untuk tujuan-tujuan politik yang pendek dalam rangka pemilu ya. Menentukan siapa yang boleh jadi calon presiden, mana yang tidak boleh atau perlu dihalangi, mana yang perlu didukung, mana yang tidak boleh didukung dan sebagainya. Ini Jakarta Post. Ini hal-hal yang kejadian tren terakhir ini sangat berbahaya. Dan karena itu di ujung dari editorial ini Jakarta Post menulis begini: the state should let Golkar sort out of its own problems and choose which coalition suits its ideal and interest. Jadi negara harus membiarkan Golkar menentukan, menyelesaikan persoalannya sendiri dan memilih koalisi mana yang sesuai dengan kepentingan dari Partai Golkar sendiri. Bukan diintervensi oleh negara, oleh pemerintah, bukan pula kemudian diancam dengan ditakut-takuti karena kemudian hukum digunakan sebagai senjata kemudian agar menentukan kemana langkah Golkar berjalan dan kehilangan independensinya. Ini pesan yang perlu kita simak dari editorial dari Jakarta Post. Ini pesan bagi kita semua. Tapi ini juga pesan bagi mereka yang sedang berkuasa sekarang. Kalau sistem kepartaian kita menjadi tidak sehat, niscaya demokrasi kita juga menjadi tidak sehat. Tidak ada demokrasi yang bisa berkembang dengan baik dengan sistem kepartaian yang tidak sehat, di mana negara mencampuri kedaulatan partai, kemudian juga mencampuri atau ingin mengotak-atik esensi dari kedaulatan rakyat dalam demokrasi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.